Ya, jumpa lagi dengan saya Muhammad Hilman di channel Muhammad Hilman, channel yang khusus membahas materi matematika, fisika, kimia, SMP dan SMA. Kali ini saya coba akan membahas dinamika ya, ilmu fisika yang mempelajari tentang tentang gerak dan penyebabnya. Nah, di video kali ini saya coba akan membahas soal yang diberikan oleh siswa les privat online via Zoom Bimbel Hilman Privat ini ya. Nah, katanya ini menghitung T1, T2, T3 atau tegangan tali ya pada benda yang digantung dengan tali seperti ini. Seperti apa pembahasannya? Oke, sebelum saya mulai pembahasannya, subscribe dulu ya subscribe dulu ya supaya kalian bisa mendukung channel ini supaya bisa terus berkembang memberikan materi-materi fisika yang bermanfaat bagi siswa. Dan jangan lupa like dan share bila mana video kali ini bermanfaat ya. Share ke teman kalian yang membutuhkan. Langsung saja kita mulai videonya. Kita mulai pembahasannya ya. Kalau yang kita cari adalah T1, T2, T3 dan benda ini diam. Nah, kalau diam syaratnya adalah menggunakan hukum 1 Newton ya. Syaratnya diam itu A-nya sama dengan 0 atau percepatannya sama dengan 0. Makanya kalau menggunakan hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A. Dengan A-nya adalah 0, ini sama aja sigma F sama dengan M dikali 0. M kali 0 berapa? 0. Jadilah hukum 1 Newton. Jadi hukum 1 Newton ini adalah sigma F yang nilainya adalah 0. Nah, pertanyaannya sigma F itu apa aja di gambar ini? Nah, kalau kita lihat di sini ada T1, T2, T3 ya. Nah, di sini juga ada W nih, W. W itu adalah berat benda, rumusnya adalah massa kali percepatan gravitasi maksudnya. Massanya 20, percepatan gravitasi 10. 20 kali 10 jadi berapa? 200 Newton. Ya. Jadi kita bisa menghitung W-nya. Kemudian kita proyeksikan T1, T2, T3 ini searah sumbu Y dan searah sumbu X. Nah, kita bisa proyeksikan T berapa ini? T, ini anggaplah T1, ya ini anggaplah T3 lah ya. T3, yang ini T2. Kita bisa proyeksikan T3 searah sumbu Y, berarti nanti begini. Namanya TY ya, TY, T3Y. Proyeksikan T3, T3 ini arahnya ke atas ya, searah sumbu X. Namanya TX ya, T3X. Nah, kita juga bisa memproyeksikan T2 sudah tidak bisa diproyeksikan karena sudah searah sumbu X. Jadi T2X. Kemudian ada T1 ya. T1 arahnya ke atas. T1 arahnya ke atas ya. Nah, ini sudah searah sumbu Y, maka T1 ini bisa kita katakan T1Y gitu ya. Oke, langsung saja. Untuk menghitung berapa sih T1, T2, T3, ini ada rumus sigma F-nya. Untuk sigma Fx yaitu gaya-gaya searah horizontal itu pasti 0. Nah, ada apa aja sigma Fx ya? Sigma Fx ada T3x, tulis T3x. T3x-nya ke arah kanan berarti positif ya. Dan juga ada T2x. T2x-nya ke kiri. Jadi T2x sama dengan 0 ya. Nah, T3x karena kalau kita lihat sudut 53 di sini, maka ini juga 53 ya. Kenapa? Karena ini namanya sudut dalam berseberangan. Di matematika kalian belajar itu waktu kelas 7 ya. Ini membentuk huruf Z ya. Kalau membentuk huruf Z maka sudutnya pasti sama. Nah, maka mencari T3X bisa pakai rumus T3 kali cos ya. Cosnya cos 53. Nah, jadi kalau kenapa pakai cos? Karena T3X dengan T3 ada sudutnya yaitu 53 derajat atau dekat dengan sudut gitu aja ya. Kemudian T2X itu sudah ada T2X belum ada ya, belum dikasih keterangan, itu justru pertanyaannya ya. Nanti tulis aja di sini T2X sama dengan 0. T3 cos 53. Cos 53 itu adalah
sama dengan sin 37 yaitu 3/5. T2X, T2 aja lah ya, sama dengan T2 karena sama. T2X itu arahnya ke sini. T1 arahnya ke sini ya. Nah, sama dengan 0, maka 3/5 dari T3 itu min T2 pindah jadi T2. Nah, jadi kita dapat persamaan T2 sama dengan 3/5 dari T3-nya ya. Kemudian untuk T3Y, T1Y dengan W ini berlawanan arah, maka ada rumus sigma Fy sama dengan 0 ya. Sigma Fy sama dengan 0. Nah, T1Y ke atas berarti T1Y-nya positif ya. T1Y sama dengan T1 nantinya ya. Udah aja T1 lah. Kemudian W negatif. Kenapa? Karena ke bawah berlawanan dengan T1. Maka jelas T1-nya sama dengan min W pindah jadi W. Ya, jadi T1-nya sama dengan 200 Newton gitu ya. Nah, kemudian untuk mendapatkan T3Y ini bisa aja ya. Nah, T1Y ini soalnya arahnya harusnya ke T1Y arahnya ke atas, benar ya. T1Y ke atas. Kemudian kalau kita lihat T1Y dengan T3Y, oh iya gini aja deh. Untuk T1Y arahnya ke bawah ya harusnya ya. T1Y ke bawah. Karena menarik si W-nya ke bawah, maka T1Y-nya juga ke bawah. T1Y ya. T1, T1Y. T1Y sama dengan T1 ya. Sudah ada T1-nya. Kemudian kita lihat T3Y dengan T1Y itu ada di gerak vertikal, yaitu sigma Fy ya, yang kita pakai. Sigma Fy sama dengan 0. Kenapa? Karena bendanya diam ya. Kalau diam berarti percepatannya 0. Maka sigma Fy T3Y-nya ke atas berarti T3Y-nya positif. Kemudian T1-nya negatif ya karena ke bawah. Berarti T3Y sama dengan min T1 pindah jadi T1. T3Y, kalau kita lihat T3Y tidak ada sudut antara T3 dengan T3Y. Berarti ini pakai rumus sin ya. Berarti T3 sin. Sin berapa? Sin 53. Sama dengan T1. Maka T3 sin 53 sama dengan cos 37, yaitu 4/5. Sama dengan T1. T1-nya adalah 200. Maka kita dapat T3 di sini. T3 sama dengan 200 dikali 5/4 ya. Jadi 4/5-nya pindah dibalik jadi 5/4. Coba lihat 4 bagi 4 1, 200 bagi 4 50. Kali 5 yaitu 250 ya. Kalau dapat T3, T2 juga dapat. Karena T2 besarnya adalah 3/5 kali T3 ya. Maka 3/5 dikali 250. Ini sama aja. 5 bagi 5 1, 250 bagi 5 50. 50 kali 3 yaitu berapa? 150 Newton. Selesai ya. T1-nya 200, T3-nya berapa? T3-nya 250 Newton, T2-nya 150 Newton ya. Nah, selesai. Nah, bila mana kalian suka dengan video kali ini silakan kalian like ya. Kemudian share ke teman kalian yang membutuhkan. Jangan lupa subscribe untuk menerima notifikasi bila mana ada update video terbaru dari channel ini. Bila mana kalian ingin daftar les privat, ya les privat online ya via Zoom, silakan kalian daftar aja melalui chat WA ya, WhatsApp di nomor WA-nya sudah ada di deskripsi channel ini. Silakan kalian cek channel deskripsinya ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.